Akhirnya kenyang juga. Terima kasih loh Pak De, traktiran satenya. Ini sih bukan traktir sate, tapi lebih tepatnya dipalak. Loh, tapi lah ikhlas toh? Ikhlas nggak ini? Ayo. Lah mau dibilang gak ikhlas, wong sudah masuk ke dalam perut. Satu orang kok 20 tusuk, tekor ini aku. Ya nggak apa-apa toh Pak De sekali-kali. Nanti diganti dengan rezeki yang lebih banyak lagi. Embuh Pur. Permisi Pak, Mas sedekahnya. Sedekah. Iya Pak, sedekahnya seikhlas. Maksud saya sedekah seikhlasnya. Loh, saya kan sudah sedekah kemarin, masa harus sedekah lagi? Loh, sedekah dengan siapa ya Pak? Loh, ya kemarin di masjid. Ya itu kan sedekahnya bukan sama saya Pak. Tolong Pak, saya belum makan dari tadi pagi. Aduh, maaf ya, kebetulan saya nggak ada uang kecil. Pakai uang besar juga bisa kok Pak. Loh, yang kecil aja nggak punya, apalagi yang besar. Dasarnya aja botak pelit. Kok body shaming kamu? Botak-botak gini ini bosku loh. Emang kenapa kalau aku body shaming? Kenapa? Kamu nggak terima gitu? Lo malah nantangin kamu. Tak gampar loh kamu. Loh ayo sini nih gampar nih ayo. Loh oke jangan pegangin aku Pak De. Jangan pegangin aku Pak De. Siapa yang mau megangin kamu tuh Pur? Loh seharusnya Pak De pegangin saya agar tidak terjadi konflik. Iya seharusnya sampean itu pegangin dia agar tidak terjadi konflik. Wah sudah tua kok nggak mudengan. Lu lah kok jadi saya yang salah. Kalian kalau mau berantem aja. Bila perlu tak kasih modal nih buat beli persenjataan sana. Tadi katanya nggak punya duit. Sok-sokan mau ngasih modal buat beli senjata. Oh orang sudah tua kok pikirannya nggak genah. Mas minggir, orang kaya melihat minggir ngalangin jalan. Lagi ngitung apa sih Pak De? Lu yang hitung keuntungan tuh Pur. Pur, kamu udah dengar belum berita dari orang-orang? Enggak tuh, emangnya berita apa Mat? Kata orang-orang di Alas Bujang ada batu yang bisa ngomong, bisa ngeramal katanya Pur. Wah masa iya sih Mat? Kayak udah mau kiamat aja batu bisa ngomong. Loh ini benar Pur, orang-orang juga mengaitkan ini dengan agama loh. Itu namanya perbuatan syirik Mat. Kamu jangan ikut-ikutan. Kalau kamu ikut-ikutan, kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang musyrik. Walah, aku yang nggak mau ikut-ikutan begitu toh Pak De. Aku cuma penasaran, masa batu kok bisa bicara? Aku kok jadi agak-agak curiga ya Pak De. Nah, itu dia Mat. Kalau ternyata itu tipuan, terus beritanya viral kemana-mana, banyak orang datang ke situ, maka akan makin banyak orang yang tersesat. Ya kan Pak De? Ya, bener kamu Pur. Kita harus selidiki hal ini sebelum makin parah. Terus caranya ngomong dengan batu itu gimana Mat? Menurut berita yang saya dengar sih, kita harus ngelemparin uang Pak De ke batu itu. Kalau nggak ngelemparin uang, batunya nggak bakal mau bicara. Terus kalau batunya sudah bicara, kita tinggal nyebutin apa yang pengen kita minta. Harus pakai uang, batunya baru mau bicara. Kok aku jadi curiga ya? Masa batunya mata duitan ya Pak De? Batu macam apa itu kok butuh duit? Ya udah, lebih baik kita langsung tinjau lokasinya saja. Oke, OTW. Gimana Put? Sudah kamu setting semuanya kan? Sudah bos, beres, dijamin aman. Jangan sampai error lagi, nanti semuanya bisa berantakan. Santai bos, santai saja, semuanya aman. Orang-orang bodoh itu sangat mudah sekali dibodohi. Lokasinya di sebelah mana teman? Di tengah hutan ini Pak De. Sebentar lagi juga nanti sampai kok. Udah deket ini. Kamu yakin Mat kita nggak kesasar?
Berdasarkan informasi warga, ya bener ini Pur, jalan setapak yang ini. Nanti kita tinggal lurus terus ngikutin jalan ini. Nah, sepertinya ini batunya. Ya, nggak salah lagi. Ini batunya Pak D. Oh, ini. Terus passwordnya apa ini? Passwordnya ya apalagi kalau bukan duit. Oh, iya lupa. Kamu bawa recehan nggak, Pur? Wah Pak D, kalau untuk urusan seperti ini saya lebih baik ditraktir saja sama Pak D. Walah, bilang aja nggak punya. Walah, lah ini ada tulisannya Pak D, minimal Rp5.000. Walah, terus yang bikin tulisan ini siapa? Batunya apa? Siapa ya? Paling batunya Pak D. Sebentar, tak coba dulu. Sebutkan apa tujuanmu ke sini? Mbah Batu, saya ingin minta petunjuk. Petunjuk apa? Siapa yang akan jadi juara dunia MotoGP tahun ini? Sebentar. MotoGP itu apa, Bud? Balapan motor, Bos. Terus kira-kira tahun ini yang menang siapa ini? Alah, bilang aja Valentino Rossi. Yang menang balapan MotoGP tahun ini adalah Valentino Rossi. Hah? Bukannya Valentino Rossi sudah pensiun ya? Gimana toh, Bud, pembalapnya itu udah pensiun? Marc Marquez. Maksud saya Marc Marquez. Waduh, ramalan bisa direvisi. Sebentar. Kok kayak pernah denger ya suaranya? Kayak pernah ketemu di mana gitu. Ah, masa sih? Emang ketemu di mana? Di mana ya? Apa di ladang? Wah, kalau aku sih jarang ke ladang. Aku sih seringnya nongkrong di warung kopi. Nah, mungkin kita pernah ketemu di sana. Bos, kita kan nggak sedang teleponan. Kita lagi ngobrol sama pasien. Waduh, sudah cukup basa-basinya. Saya mau pergi. Kalian silahkan pergi dari sini. Gimana ini, Pur? Ya udah Pak D, kita pergi. Hampir saja ketahuan, Bud. Iya, Bos, hampir saja. Pak D merasa nggak sih kalau ada yang aneh tadi itu? Iya, Pur. Banyak banget keanehannya. Masa Batu nongkrong di warung kopi sih? Terus kalau saya amati suaranya kok mirip Dukun Karso ya Pak D? Wah, bisa jadi tuh, Pur. Ini jangan-jangan ulahnya dia. Gimana kalau kita intai saja sekarang? Kita sembunyi di semak-semak, kita intip mereka, biar semuanya jelas. Iya. Betul kamu, Mat. Yaudah, ayo kita cari tempat persembunyian yang aman. Cepat ganti akinya, mumpung pengunjung belum ada yang datang. Oke, siap, Bos. Jangan lupa juga cek itu CCTV-nya sama mic-nya. Pastikan semuanya tidak ada yang terlihat. Oke, Bos, beres. Wah, ternyata benar Pak D. Semua ini akal-akalannya si Karso. Terus selanjutnya bagaimana ini Pak D? Oke. Kita akan siapkan jebakan. Kita akan jebak mereka semua. Bos, siap-siap, Bos, ada pengunjung. Sepertinya cewek, Bos. Wah, masa iya, Bud? Bentar. Apa tujuanmu ke sini? Mbah, saya ingin minta tolong. Wih, suaranya lembut, Bud. Mantap, Bos. Ingin minta tolong apa? Saya itu punya masalah sama suami saya. Saya pengen suami saya dimusnahkan dari muka bumi ini. Wah, calon janda ini, Bud. Iya, Bos. Oke, itu gampang. Itu soal mudah. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa ya, Mbah? Di mana alamat rumahmu?
Saya dari Kancil Sakti, Mbah. Wih, ternyata masih satu kampung, Bud. Pas ini bos. RT berapa dan berapa nomor sepatunya? Loh, kok nomor sepatu toh bos? Maksud saya nomor rumahnya. Hahaha. Rumah saya RT 2, Mbah, nomor 17. Loh, alamatnya kok sama dengan rumahku ya, Bud? Seingatku aku belum pernah menambah keluarga baru loh ke rumahku. Oh, mungkin adiknya sih bos. Loh, adikku semuanya laki-laki toh. Mending ditanya aja namanya bos. Oh iya. Nama kamu siapa? Hah? Namaku Risa, Mbah. Lu, kok kayak nama istriku toh? Terus nama suamimu siapa? Nama suamiku Karso, Mbah. Waduh, ini istriku, Bud. Waduh, gimana toh ini? Lah kok aku malah mau disantet? Waduh, aku salah apa toh, my baby? Loh bos mau kemana bos? Walah, Dek, sebenarnya aku salah apa toh, Dek? Aku mbok salah apa toh? Kok kamu mau nyantet Loh, aku? jangan peluk-peluk, Tak cium lu ini ya. Tak jangan cium ngawur, ya, jangan tak cium ngawur. ya. Tolong, Ayo, tak Pak De, cium lu. tolong. Lu, kok suaramu aneh toh, Dik? Nah, ternyata benar kan dugaanku. Ini adalah ulah si Karso, dukun gemblung. Jangan sembarangan kamu ngatain saya dukun gemblung. Mau kamu tak santet kamu? Alah, saya nggak takut dengan kamu. Udah, akui saja. Ternyata kamu penipunya ya. Ini bisa ini dilaporkan ke polisi. Lu, lihat jangan terus lapor polisi toh. Santai saja, kan bisa dibicarakan baik-baik. Iya kan, Dek? Iya kan? Iya, Mbah. Pak. Lu, lah kok kamu? Oh, bocah Edian. Lah, jadi ceritanya kalian jebak saya ini. Wah, Edian. Udah, nggak usah banyak omong. Sekarang kamu ikut saya ke rumah Pak Lurah untuk mempertanggungjawabkan semuanya ini. Waduh. Ampun toh, jangan begitu. Saya janji nggak akan ngulangi lagi. Oh, nggak bisa. Sampean harus tetap diproses. Sampean sudah menyesatkan banyak orang. Waduh, Put, dimana kamu, Put? Malah lari asem tenan. Terus gimana Pak De kabarnya kasus si dukun Karso itu? Sudah ditangani sama Pak Lurah sama kepolisian. Uang hasil penipuannya ya sepakat dipakai untuk perbaikan jalan dan membantu orang yang benar-benar kesulitan katanya. Emangnya uangnya berapa sih Pak De? Ya yang ditemukan di TKP ya sekitar 20 jutaan. Waduh, banyak banget ya Pak De. Wah, tahu gitu kita ngambil dikit ya waktu itu buat bensin sama makan siang. Oh, ngawur kamu itu. Emangnya kamu mau makan uang haram? Ayo. Cuma bercanda tuh Pak De.